Keputusan PSSI menghentikan kompetisi pertandingan Liga 2 dan Liga 3 sepak bola menuai polemik. Aroma politis menyeruak di balik keputusan PSSI menghentikan sepihak kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Komisi Olahraga DPR berencana memanggil PSSI dan Kemenpora untuk meminta penjelasan apakah penghentian kompetisi Liga 2 dan 3 berkaitan dengan suksesi pemilihan Ketua Umum baru PSSI. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda. Selamat sore Mas Huda. Sore, Mbak Rifana. Apa kabar? Baik, dan Direktur Teknik PSMS Medan Andri Mahyar. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Andri terlebih dahulu. Mas Andri, bagaimana respon PSMS Medan setelah PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 ini? Baik, kami pada prinsipnya sebagaimana yang sudah kami sampaikan di beberapa media, sangat-sangat luar biasa kecewa dengan hal itu. Oke, Nah, jadi sudah ada beberapa. Halo? Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Ya, jadi kita sudah mengajukan protes kepada PSSI semenjak mereka membuat keputusan tentang pembubaran Liga 2 tahun ini. Oke. Sementara itu yang bisa saya tanggapin. Oke, Mas Andri, ini tampaknya komunikasi kita agak saling bertabrakan ya. Jadi saya akan tanya lagi. Mas Andri, apakah sebelumnya ada pemberitahuan atau pembicaraan dari PSSI kepada seluruh klub di Liga 2 sebelum keputusan penghentian kompetisi Liga 2 ini? Tidak ada sama sekali. Bahkan 1 minggu sebelum diumumkannya keputusan tersebut, masih dilakukan risk assessment. Masih dilakukan risk assessment di stadion di Sumatera Utara, yaitu Stadion Klaten Medan dan Baharudin Yusuf. Nah, kemudian 1 minggu setelahnya hanya berdasarkan keputusan Exco PSSI, dengan santainya teman-teman PSSI membubarkan liga ini. Nah, ini yang sangat mengecewakan kita, ini dilematis bagi saya. Oke, jadi ini keputusan yang mendadak ya dan mengejutkan, tidak ada pemberitahuan, tidak ada komunikasi terlebih dahulu ataupun pendekatan begitu ya dari PSSI kepada klub-klub di Liga 2, begitu ya Mas Andri? Iya, benar sekali Mbak. Jadi pada saat owner club meeting di Jakarta, di Hotel Sultan pada saat itu kita sudah sampaikan, kita tetap siap untuk melanjutkan kompetisi. Apakah itu melalui sistem bubble ataupun maupun melalui home and away. Nah, pada saat itu mereka mengatakan, teman-teman mengatakan harus ada risk assessment terlebih dahulu kepada stadion-stadion yang ada di Sumatera Utara kalau kita ingin melaksanakan bubble. Kita tawarkan sebagai tuan rumah pada saat itu. Nah, setelah risk assessment, alhamdulillah hasilnya kepada stadion-stadion yang ada di Sumatera Utara dinyatakan layak. Nah, namun 1 minggu setelah risk assessment itu, keluarlah keputusan yang menyatakan bahwasanya liga dibubarkan atau dihentikan oleh PSSI. Nah, ini yang menjadi dilematis bagi kami sebagai pengurus. Tidak biaya yang kecil bagi kami dalam mengarungi Liga Indonesia. Nah, ini tidak pernah diperhatikan sama sekali atau bagaimana kami juga nggak ngerti. Ini baru dari segi keuangan klub. Bagaimana dengan pemain-pemain, bagaimana dengan official, bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Apakah PSSI sama sekali tidak punya empati tentang hal itu? Alasan-alasan yang mereka katakan sebagai dasar keputusan, saya pikir semua teman-teman seluruh stakeholder sepak bola pasti paham. Itu hanya alasan yang tidak masuk akal. Untuk apa dilakukan risk assessment? Begitu stadion dinyatakan layak, lalu dihentikan. Untuk apa? Oke, Mas Itu Andri. kira-kira sementara, Mbak. Ya, Mas Andri berhenti dulu sampai sini. Itu alasan yang mengada-ngada. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda, Komisi 10 bagaimana nih menilai keputusan PSSI menghentikan kompetisi Liga 2, Liga 3 secara mendadak? Tadi diakui oleh Mas Andri dari PSMS Medan bahwa tidak ada komunikasi, kemudian tidak ada pembicaraan, tidak ada pengumuman, tapi tiba-tiba mendadak saja. Padahal seminggu sebelumnya ada reassessment yang dilakukan terhadap klub-klub di Liga 2 dan juga fasilitasnya di sana. Dan dianggap memenuhi syarat. Ya, saya melihatnya ini kebijakan yang inkonsistensi yang dilakukan oleh pihak PSSI. Ada dua
penting yang saya kira perlu kita sampaikan dan kita kemukakan di publik. Yang pertama, kita tahu persis kalau AFF kemarin timnas kita gagal. Saat yang sama timnas kita sudah diwarnai dengan rekrutmen banyaknya naturalisasi. Nah, cara pandang kita semestinya kalau diperbanyak naturalisasi, semestinya Liga 3 di level 2 dan 3 bahkan harus diperbanyak, tidak malah diberhentikan, supaya kita mendapatkan bibit-bibit yang terbaik dan kemudian hari bisa menjadi bagian dari tim nas kita ke depan. Yang kedua, kita sudah bisa evaluasi sejak dari dulu bahwa performa timnas itu sangat terkait dengan kompetisi yang bisa diselenggarakan di level bawah, baik di Liga 2 maupun di Liga 3. Nah, kalau Liga level 2, level 3 tidak bisa terselenggara dengan baik, cerminannya saya kira kita akan mendapatkan profil timnas yang tidak maksimal juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, catatan kami 2 tahun pandemi COVID, teman-teman bersabar di Liga 2 dan 3 menunggu Liga 1 diperbolehkan, tapi Liga 2 di 3 lalu dihentikan. Saya kira ini keputusan yang tidak adil dan semakin menambah penderitaan panjang. Tadi disampaikan oleh Mas Andri menyangkut soal para pemain sepak bola kita di Liga 2, Liga 3, dan berbagai persiapan yang lain yang semestinya itu jadi pertimbangan utama bagi PSSI. Yang keempat, catatan saya khawatir ini bagian dari kebijakan politis menjelang Kongres. Oke, berhenti dulu Mas Huda sampai situ. Nanti kita akan bahas soal aroma politisnya. Tapi saya ingin ke Mas Huda, apakah dari pihak PSSI sudah ada pembicaraan dengan Komisi 10 atau mungkin dari pihak Kemenpora? Karena meskipun PSSI memiliki hak prerogatif ya, tapi kan pemerintah di sini bisa memberikan saran begitu, ataupun DPR bisa memberikan saran. Apakah kemudian ada pembicaraan Mas Huda atau ini berjalan begitu saja? Mas Huda? Ya, saya dapat konfirmasi dari Pak Menpora akan mempertanyakan ini kepada PSSI. Kelihatannya pihak Kemenpora juga tidak diajak ngobrol terkait dengan keputusan PSSI ini. Nah, karena pihak Kemenpora juga belum dapat penjelasan dan PSSI juga katanya belum memberikan penjelasan, ya karena itu kita agendakan untuk mengundang Kemenpora sekaligus PSSI untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dan kenapa keputusan ini diambil. Oke, Mas Andri, ini adalah keputusan yang tidak adil bagi klub-klub di Liga 2 dan Liga 3 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Huda, karena yang dihentikan hanya pertandingan ataupun kompetisi di Liga 2 dan di Liga 3. Liga 1 itu tidak dihentikan, padahal kemarin yang terjadi pada saat tragedi Kanjuruhan adalah klub-klub di Liga 1 begitu. Ini bukan hanya tidak adil, Mbak, tapi irasional dan kejam kalau saya katakan. Alasan-alasan yang dijadikan dasar mengambil keputusan itu, coba dilihat satu persatu. Alasan pertama tadi yang ditayangkan oleh CNN misalnya, adanya permintaan berapa klub, 20 klub dan segala macam. Nah, ini jelas-jelas kontradiktif dengan regulasi PT Liga pasal 7. Apabila memang klub-klub yang dinyatakan tadi tidak sanggup mengikuti kompetisi, maka dia harus didegradasi. Bukan kompetisinya yang dihentikan, karena masih banyak klub-klub yang sudah cukup lama mempersiapkan tim demi naik ke Liga 1. Seperti PSMS Medan misalnya yang kami menjadi manajemennya. Nah, ini saya bilang sangat-sangat kejam. Dan bukan hanya kejam, tapi irasional. Tidak masuk akal apa yang menjadi dasar. Adanya permintaan klub-klub. Nah, ternyata kemarin juga ramai itu.
ada beberapa klub yang merasa dirinya tidak pernah menandatangani pernyataan untuk meminta agar dihentikannya liga. Nah, malah mengklaim, teman-teman itu mengklaim tanda tangannya dipalsukan begitu. Nah, kita sudah sarankan agar segera kalau memang merasa dirinya dipalsukan, laporkan ke kepolisian terkait dengan pemalsuan yang dilakukan itu. Nah, seperti itu yang terjadi hari ini. Itu poin pertama yang tadi ditayangkan. Kemudian yang kedua, alasan misalnya Perpol. Adanya Perpol terkait dengan keamanan liga akibat terjadinya tragedi Kanjuruhan. Nah, untuk apa ada risk assessment? Kita dimintai risk assessment. Risk assessment itu tidak murah juga loh. Nah, kita lakukan di Sumatera Utara karena pada saat itu kita menawarkan diri. Kita juga tahu mungkin apa yang terjadi di PSSI. Apakah ketiadaan pembiayaan untuk pelaksanaan liga dan selanjutnya kita nggak tahu. Nah, tetapi kita berikan solusi pada saat owners meeting kemarin. Ayo kalau mau bubble kita siap di Sumatera Utara. Kita sudah koordinasi dengan semua pihak-pihak. Gitu. Nah, kita diturunkan dari tim Mabes Polri untuk risk assessment. Lalu hasilnya menyatakan 2 stadion di Sumatera Utara dinyatakan layak untuk menggelar liga. Namun tidak juga digelar liga, yang malah diberhentikan. Ya, Mas Huda, ini menurut Mas Andri dari PSMS Medan ada klaim sepihak ataupun ada pencatutan pernyataan dari klub-klub di Liga 2 yang merasa tidak pernah menandatangani pernyataan meminta agar kompetisi Liga 2 ini dihentikan. Jadi ini bagaimana sampai terjadi bisa ada pencatutan pernyataan dari klub-klub di Liga 2 padahal dari klub-klub Liga 2 mengatakan mereka tidak pernah menandatangani ataupun diajak bicara soal penghentian kompetisi Liga 2. Siapa yang bermain di sini kalau menurut DPR, Mas Huda? Ya itulah ruang politik. Jadi kalau kita runtut dari berbagai reasoningnya, menurut saya lebih dominan ini menyangkut soal keputusan politis. Karena itu saya mengusulkan, ini mumpung ada kongres biasa hari ini, kita minta agenda kongres termasuk memutuskan mengevaluasi ulang keputusan untuk menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Oke, motif politisnya itu seperti apa kalau yang dicium ataupun dilihat dari Komisi 10, Mas? Ya, bagi teman-teman di pemegang klub saya kira pasti merasakan apa yang sedang terjadi menjelang kongres ini. Nah, karena itu sekali lagi semangat mencampur kepentingan politis ini sekali lagi tidak baik bagi proses perbaikan pengelolaan sepak bola kita ke depan. Dan bukankah ini yang sering kali kita tolak dan kita tidak inginkan ke depan. Dan saya menyayangkan praktek ini masih terjadi hari ini dan karena itu kita minta dievaluasi. Oke, Mas Huda, Anda mengatakan bahwa ini berkaitan dengan suksesi pemilihan Ketua Umum PSSI yang baru, mencampurkan antara urusan politik dengan urusan sepak bola. Kenapa? Apakah karena ada salah satu calon yang maju sebagai Ketum PSSI ini di-endorse oleh pemerintah ataupun ada pihak-pihak kekuasaan yang di situ atau seperti apa, Mas Huda? Lebih spesifik lagi. Nggak tahu saya. Tapi intinya kita sebagai pencinta bola, kita ingin Liga 2, Liga 3 berjalan dengan baik karena di situ ruang pembinaan, rekrutmen harus terlaksana dengan baik. Dan ketika Komisi 10 menyetujui adanya naturalisasi, ada satu catatan yang saya sampaikan dalam forum itu, bahwa kalau naturalisasi boleh deh, walaupun ini berat kita putuskan. Tapi saat yang sama kita minta PSSI menyangkut soal pembinaan, terutama pada konteks membuat kompetisi yang baik di level paling bawah, itu harus diselenggarakan dengan baik. Dan kita kecewa proses yang semestinya menjadi penyeimbang dari proses naturalisasi, tapi akhirnya Liga 2 dan Liga 3 malah dihentikan. Oke, saya nanti akan tanya lebih dalam ke Mas Andri sebagai pihak dari klub apakah merasa menjadi alat politik masuk dalam pusaran politik ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan kami lanjutkan perbincangan kita hari ini dengan Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda dan Direktur Teknik PSMS Medan Andri Mahyar. Saya mau ke Mas Andri. Mas Andri, kalau tadi Mas Huda sudah menyinggung beberapa kali bahwa DPR meyakini adanya penghentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 ini berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum baru PSSI. Apakah kemudian dari klub Liga 2 dari PSMS Medan juga merasakan hal yang sama bahwa motif politis ataupun aroma politisnya ini sangat kuat? Makanya Liga 2 ini dihentikan, Liga 3 juga dihentikan, Mas? Saya kalau terkait dengan motif politis mungkin Bang Huda lebih paham karena beliau orang politik. Nah, saya orang yang orang sepak bola. Hanya memang saya mau juga ke Bang Huda nih, karena kan tadi mengatakan akan memanggil PSSI untuk melakukan RDP atau apalah namanya. Hari ini kami perwakilan PSMS Medan tidak diizinkan masuk ke Kongres, Bang. Tidak diizinkan masuk ke Kongres. Alasannya apa, Mas Andri? Nah, kita tanyakan kepada mereka kemarin pada saat registrasi, mereka katakan masih ada masalah hukum di PSMS Medan. Ini satu lagi alasan irasional. Kenapa? Ada masalah hukum yang belum inkrah. Kalau ada masalah hukum yang belum inkrah, sifatnya di hukum publik, itu bukan kaitannya dengan PSSI. Kalau ada orang memalsukan data-data PSMS, ini nggak ada kaitan dengan PSSI. Itu yang pertama. Kemudian yang dimaksud dengan inkrah bagi mereka itu juga mereka bingung pada saat kemarin kita pertanyakan. Kita dikatakan belum inkrah, tapi kita diberikan kesempatan untuk ikut liga. Diberikan subsidi pada saat itu. Disahkan sebagai pengurus, disahkan sebagai sebuah tim. Nah, begitu kita masuk Kongres, yang hari ini agendanya adalah umum, dan ekspor kita nggak dikasih masuk. Sudah. Data-data yang mengatakan bahwasannya yang mengatakan perkara, nggak ada perkara di DPR. Tidak ada gugatan apapun kepada diri PSMS Medan, tapi PSMS Medan mengalami hal ini kembali. Oke, Bang Andri, Kita ini tahu nih, motif politiknya apa seperti Bang Huda. Oke, Bang Andri, ini hanya terjadi pada klub Anda atau ada klub lain yang tidak boleh masuk ke dalam Kongres Biasa PSSI hari ini? Saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu apakah ada terjadi pada klub lain. Apakah teman-teman Persipura juga sama? Pasti ada komunikasi, Mas Andri. Masa nggak ada komunikasi dengan klub lain? Saya belum ada komunikasi. Saya baru sampai di Jakarta hari ini. Saya baru sampai tadi jam 2 siang di Jakarta dan mungkin akan ada pertemuan bersama-sama nanti. Hari ini belum ada komunikasi dengan teman-teman klub lain. Oke, tapi saya ingin tanya, klub merasa menjadi alat politik di suksesi pemilihan ketua umum PSSI ini? Kalau terkait dengan alat politik dan penghentian liga, kami ini merasa agak sedikit jauh, Mbak. Kalau kami ya, terkait kami. Karena kami itu hanya fokusnya dalam sepak bola. Kami nggak ngerti politik apa yang dibuat sehingga liga diberhentikan hanya untuk memilih ketua umum. Nah, mungkin ada geliat politik seperti yang tadi dikatakan. Seperti dikatakan Bang Huda bahwasanya bakal ada alasan politis dan segala macam. Tetapi apabila ini menjadi alasan politis, kemudian sepak bola dihentikan, orang sulit mencari rezeki dan nafkah di sepak bola di para pemain. Ini sangat kejam, Bang Huda. Ini sangat kejam, saya pikir. Nah, kapan kita mau berprestasi? Cerita kita ini terlampau banyak, Filanesia lah, filosofi sepak bola. Kalau begini. Oke. Biasanya mungkin sebagai federasi masih bisa dikatakan sebuah federasi yang masih bisa jalan, tetapi oknum di dalam ini dan kami melihat beberapa kali penghentian pemblokiran PSSI ini hanya sebatas lip service juga dari pemerintah, saya pikir. Kalau tidak dilakukan dengan tegas, tidak dilakukan dengan komprehensif. Oke, 2015, 2016 terjadi pemberhentian kepada PSSI. Bang Huda mungkin masih ingat tuh adanya tim transisi dan segala macam waktu itu terkait dengan Liga Indonesia. Nah, kemudian hari ini terjadi lagi. Nah, tetapi kan tidak ada juga efek yang jelas terkait dengan pemberhentian. Yang ada hanyalah kerugian baik kepada klub
maupun kepada pemain dan ofisial. Baik, Ini saya yang mau kami adukan oke, kepada saya mau ke pemerintah. Mas Huda. Komunikasi kita tidak begitu bagus, Mas Andri. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi suara Anda sangat terganggu sekali tadi. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda, saya belum bisa melihat korelasi ya, karena tadi Bang Andri tampaknya tidak mau membuka secara jelas, tapi saya ingin tanya apa sebetulnya korelasi penghentian kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dengan suksesi pemilihan Ketua Umum PSSI. Kalau itu betul-betul dilakukan, tadi sangat kejam, sangat zolim kalau menurut Mas Andri. Ya korelasinya saya kira pasti dipahami ya oleh teman-teman pemilik klub, oleh Esko, dan oleh beberapa petinggi pengurus PSSI misalnya. Tapi sekali lagi saya punya concern bahwa apapun yang terjadi, kita ingin PSSI melakukan perubahan yang fundamental menyangkut soal olahan sepak bola tanah air kita yang selalu didera dengan berbagai kekalahan. Dan performa baik timnas dan kompetisi kita yang masih kurang memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh publik pencinta bola kita. Nah pada level itu, menurut saya kalau tuh ada kongres biasa hari ini, nanti Februari kongres luar biasa memilih ketua umum, itu jangan sampai mengorbankan kompetisi 2 dan 3 diputuskan lalu dihentikan dengan alasan yang semua klub itu dianggap tidak rasional sebagai yang disampaikan oleh Mas Andri. Artinya kalau ada alasan yang tidak rasional dan ditolak oleh mayoritas, berarti kan bermasalah. Berarti kan ada something yang kira-kira secara objektif tidak bisa diterima. Nah, pada konteks itulah saya kira publik dan saya menduga-duga bahwa ada unsur politis dari kebijakan penghentian terkait dengan kompetisi 2 dan 3. Dan putuskan juga tidak ada degradasi di Liga 1. kompetisi Liga 1-nya. Ya. Sementara publik dan semua pemain, semua klub sedang menunggu setelah 2 tahun lebih tidak bisa melakukan kompetisi dan semestinya jadi momentum rebound gitu. Jadi saya kira tidak ada alasan misalnya karena belum siap apa, semestinya 2 tahun kemarin dipakai untuk mempersiapkan segalanya. Oke. Dan seterusnya dan Mas Huda, ini bagaimana kemudian Komisi 10 mengurai persoalan ini? Karena kan kabarnya Komisi 10 akan memanggil PSSI dan Kemenpora. Kapan akan dipanggil dan bagaimana mengurainya ini? ya karena ini bagian dari komitmen kami dengan Kemenpora dan PSSI ketika kami waktu itu keberatan adanya istilah obral naturalisasi, kita minta oke, naturalisasi ini jangka pendek, jangka panjangnya harus diperjelas bagaimana kompetisi jalan dengan baik, bagaimana rekrutmen pemain calon timnas kita terjadi dengan baik, itu kita minta roadmap-nya dan ditangani secara baik. Nah, tiba-tiba semestinya menjadi penyeimbang dari obral naturalisasi kemarin yang belum membuahkan hasil apa-apa, kita rasakan puncaknya pada Piala AFF kemarin. Ya kita menuntut itu. Nah, dalam skema kami, dalam cara pandang kami, kompetisi Liga 2 dan 3 tetap harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembinaan, fase pembinaan dan rekrutmen. Jadi Komisi 10 akan mendorong PSSI agar tetap melaksanakan kompetisi Liga 2 ataupun Liga 3 ya? Ya, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Andri. Oke. Dan komitmen yang sudah kami bangun dengan Kemenpora dan PSSI. Oke, terakhir Mas Andri, apakah ada langkah khusus ataupun langkah hukum yang akan ditempuh PSMS Medan untuk memperjuangkan nasibnya ini, nasib klub di kompetisi Liga 2 agar dimulai kembali atau tidak jadi diberhentikan? Kalau tadi DPR akan meminta ataupun mendorong, saya nggak tahu ya apakah Komisi 10 DPR bisa memaksa PSSI untuk tetap menjalankan kompetisi Liga 2 atau hanya mendorong saja. Langkah hukumnya, langkah konkretnya dari klub PSMS Medan seperti apa dan klub-klub lain di Liga 2?
Saya bicara PSMS Medan saja dulu, Ya. karena kami belum bicara dengan teman-teman yang keberatan lain, walaupun memang kita tahu sudah banyak yang berseliweran antara ada keberatan dan keberatan. Nah, kita sudah mengatakan dari awal, bahkan statement kita dari awal bahwasanya apabila memang liga ini tetap tidak ada titik terangnya terkait pemberhentian ini, kita lagi memikirkan terkait dengan langkah hukum. Oke. Nah, kita mulai mungkin nanti dengan somasi dan yang lain-lain atau sampai dengan gugatan. Karena pasti ada kerugian yang sangat masif bagi kami, Mbak. Kami persiapan sejak Februari tahun lalu, Bang, udah. Sejak Februari tahun lalu kita sudah persiapan, artinya hampir 10-11 bulan. Dan di media kami sudah sampaikan bahwasanya pembiayaan yang kami keluarkan tidak sedikit. 10 miliaran, Bang, udah. Oke. Nah, artinya begitu adanya pemberhentian harus ada konsekuensi dong. Harus ada konsekuensi. Nah, konsekuensi yang terjadi hari ini kami kan dipaksa harus mengikuti maunya PSSI. Kerugian ada di kami, tapi kami dipaksa untuk harus mengikuti. Kerugian ada di pemain, pemain harus mengikuti. Oke. Nah, ini aneh, saya pikir. Jadi itu yang kami harapkan. Kalau langkah hukum, kami sedang bahas itu di manajemen. Kami sedang membahas itu. Membahas itu. Itu kira-kira, Mbak. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 10 DPR dengan PSSI dan juga Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kita harapkan ada sesuatu ataupun ada keputusan yang progresif yang tidak merugikan bagi klub-klub di Liga 2 dan juga pemain serta di Liga 3 juga, karena ini menyangkut periuk nasi banyak pihak begitu ya di klub Liga 2 dan juga di Liga 3. Kita tidak tahu apa aroma politis yang terjadi di belakang penghentian kompetisi Liga 2 ataupun Liga 3. Tapi jangan sampai itu berkaitan dengan suksesi pemilihan ketua umum baru PSSI. Karena sangat merugikan bagi klub-klub di Liga 2 dan juga Liga 3. Kita tunggu nanti bagaimana hasilnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Pada sore hari ini ada Ketua Komisi 10 Saiful Huda dan juga Direktur Teknik PSMS Medan Andri Mahyar. Sehat selalu Mas Huda dan juga Mas Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih.